Begitu gampangnya saya nyari duit, apa yang saya mau ada, apa yang habis itu saya nggak bisa berpikir habisnya kemana ya. Karena deketku sama Ajis sampai udah kayak orang pacaran kan aku sama Ajis itu. Pas aku nikah gitu, lagi ijab, Ajis tuh dateng pakai belangkon, pakai pakaian Jawa gitu. Aduh aku kehilangan kamu gitu loh. Terus si Ajis yang lihat aku senyum, dia kayak berkaca-kaca gitu. Ya. Iya. Makasih banget. Kamu sudah dampingin aku. Ya. Pada saat senang, pada saat sedih, pada saat ada, pada saat nggak ada, kamu tetap garda ke depan buat aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita balik lagi di Butik Haji Igun. Kok kayak gelisah gitu sih, mata lirak-lirik menari pendet apa gimana nih konsep? Enggak, tadi aku tuh sebenarnya udah nyiapin. Kok nggak tahu? Nyiapin THR, nyiapin sahur. Enggak. Apa cemilan-cemilan enak? Betul, aku kagak tahu sih. Ya iyalah, apalagi nih. Gua kasih cobain lagi kalau lu nih pegang. Ya ampun, kakak emang nih, paling jadi di tangan aku ini ada namanya Dilan Matcha Crunchy Caramel. Jadi ini dalam rangkaian Dilan Matcha Series. Jadi memang Dilan Matcha Series itu seriesnya banyak, Pam. Ya. Nah, salah satunya yang aku mau kasih kamu cobain adalah Dilan Matcha Crunchy Caramel. Nah. Jadi ini merupakan cemilan kekinian anti ribet yang bisa dimakan di mana aja, kapan aja, apalagi buat sahur. Betul, ya. Aku cobain ya, Kak ya. Ya. Emang enak banget nih, Kak. Sahur pakai Dilan Matcha Crunchy Caramel. Bener-bener satset anti ribet. Benar apa yang dibilang Pam-Pam, karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini memang enak banget. Soalnya Dilan Matcha Crunchy Caramel ini kombinasi antara kelezatan vanila, karamel, dan matcha, enaknya bikin rindu. Tapi menurut aku sih kayak ini wajib untuk ngasih tahu menu sahur anti ribet ini ke customer kita semua, Kak. Nah, bener banget Pam-Pam. Igun mau ingetin lagi ya, sekarang buat customer juga yang belum tahu nih, ini tuh varian terbaru dari Dilan Matcha Series yang tadi Igun udah bilang nih. Namanya Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ini itu solusi banget kalau kamu pengen sahur yang praktis. Bukan hanya menjadikan menu sahur, tapi juga menu buka puasa. Bener banget. Jadi sekarang tuh Dilan udah ada yang rasa matcha nih customer nih. Betul! Ya, jadi buat kamu yang pengen cemilan satset anti ribet, sahur dan buka puasa, buru-buru nggak ada waktu, nah pas banget ya, Dilan Matcha Crunchy Caramel. Bisa banget jadi solusi buat kamu, karena gampang banget buat dibawa kemana-mana dan nggak ribet. Saran dari Papam sih, mending nyetok aja yang banyak di tas, di mobil, di motor, di rumah. Pokoknya tinggal ambil aja kalau nanti mau beduk. Betul, sahur dilanin aja. Dilan Matcha Crunchy Caramel, enaknya bikin rindu. Semoga informasi ini bisa membuat kalian semuanya anti ribet. Betul. Ya. Karena jangan sampai yang namanya bulan puasa itu bulannya disalah-salahin, Pam. Ya. Waktunya nggak cukup lah, ya kan. Jadi emosi, makanya harus standby Dilan Matcha Crunchy Caramel ya. Oke, bintang tamu kita hari ini cukup fenomenal. Mereka benar-benar pasangan yang tidak bisa terpisahkan. Wow. Melewati naik turun tanjakan kehidupan. Betul banget. Langsung saja, Mami Nunung dan Mas Ian. Ya Allah, ini benar-benar Gali dan Ratna ya. Kalau Mami Nunung sama Mas Ian ini berarti sudah melangsungkan pernikahan total berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Kesannya kayak sebentar tapi ya lama juga ya. Iya, udah 3 hari, tahu-tahu udah 13 gitu. Tahu-tahu udah 13. Tapi kalau Mami Nunung sama Mas Ian merasa bahwa ini kan maksudnya perkawinan yang bukan perkawinan seperti perkawinan sebelum-sebelumnya. Iya. Iya toh, ini kan perkawinan yang bertujuan mungkin mencari teman hidup di masa tua. Iya, iya. Iya toh? Ya doa saya memang itu gitu ya. Ya. Satu gagal, kedua gagal gitu. Terus doa saya, ya Allah kalau memang saya masih diberi jodoh lagi, saya nggak minta yang
neko-neko, pokoknya minta orang yang bertanggung jawab bisa menemani saya masa-masa tua saya Masa nanti. tua. Jadi kalau Mami Nunung menikah ini pernikahan yang ketiga. Kalau Mas Ian? Ketiga juga. Ketiga. Jadi pengalamannya sama ya. Jadi pernah sama-sama gagal, terus sama-sama ingin memperbaiki. Iya. Tapi sebenarnya kalau Mami lihat sekarang kan anak sekarang ini kan menuju perkawinan itu kan bisa dibilang perlu enggak toh. Kayak susah banget orang kayak mau menikah tuh kayak mau nikah Iya, nggak ya, iya. menikah nggak ya, Di menikah zaman nggak ya, sekarang tuh gitu kan. banyak bareng yang Banyak yang mikirin ke Iya kan anak banyak muda yang mikirnya ke gitu. sana kan. Tapi kalau Mami Nunung sama Mas Ian sendiri, kenapa sih akhirnya membutuhkan sosok pendamping di masa tua? Apa ya? Ya memang kita perlu masa tua itu memang perlu banget pendamping gitu loh. Ya. Kita kan nggak ngerti ya masa tua kita itu sehat atau enggak. Karena pendamping itu kan bukan hanya untuk di tempat tidur saja ya. Tapi kan pada saat mungkin saya atau Ian lagi nggak enak badan, lagi apa. Nah bisa saling Saling menjaga. Nah kebetulan kan saat ini lagi saya Ya. yang memang harus dijaga banget sama Ian. Ya. Sampai pola makan, sampai apa karena saya kan sakit ya. Loh, ini karena- mohon maaf Mami, ini kalau ini pola makan dijaga nih Mami. Maksudnya pola makan karena penyakit Mami saya. justru malah sekarang nggak boleh telat makan ya? Ya. Ada mah juga ya sekarang ya? Ada asam lambung yang Asam udah, lambung. memang yang udah GERD GERD-nya banget. udah GERD banget, udah yang Oke. sampai udah parah banget lah. Pokoknya terus kayak kemarin habis kena cancer, terus karena kolesterol banyak banget gitu. Dan setelah saya kena cancer itu Ian kan bener-bener 24 jam banget yang jaga. Karena aku ada gula juga kan. Ya. Dan gulanya itu sekarang yang sudah suntik, mau makan suntik, mau tidur suntik. Jadi sehari kalau mau makan 3 kali ya suntik 3 kali gitu. Jadi sebetulnya saya itu stres gitu loh. Menghadapi obat yang segitu banyaknya gitu. Banyak banget obat saya, banyak 1 tas gitu. Kadang-kadang ya rewelnya keluar, terus kayak anak kecilnya keluar ya umur-umur seperti saya kan katanya kalau orang tua itu baperan masih ya, terus udah kembali kayak anak kecil Lagi gitu. lucu-lucunya ya, Ma. Nah itu ternyata saya punya pendamping ini bener-bener yang ngerti banget, nerima banget keadaan saya gitu loh, gitu. Jadi benar-benar merasa beruntung banget kehidupan Mami Nunung ini ada Mas Ian ya. Iya, iya. Ya, jadi kan mungkin kehadiran Mas Ian ini bukan berada di masa keemasan Mami Iya, Nunung. iya. Iya kan, justru kayak Mas Ian tuh ngerasain susah-susah netok. Ya dia dulu kan waktu mau dapet saya itu kan saya ditanya, kamu mau sama saya itu apa yang kamu mau? Ya. Saya bukan siapa-siapa, Ya. saya bukan orang yang beruang, Ya. ya kan? Terus ya aku pokoknya pengen punya pendamping yang setia, yang bertanggung jawab. Kalau secara finansial aku masih bisa kerja kok. Ya nanti siapa tahu bisa kerja bareng-bareng. Ya, namanya Kita rezeki Allah yang udah atur kita ya, Mam. jalanin aja. Terus dia bilang, aku tuh yang sekarang ini yang punya buat kamu tenaga dan pikiran. Masya Allah. Dia bilang kayak gitu ya. Sekarang dia buktikan gitu tenaga pikirannya emang untuk saya gitu. Ya dulu sempat dijudge kan bahwa lah paling cuman hartanya pada saat saya memang lagi banyak duit ya gitu. Ya tapi sekarang dia buktikan gitu pada saat saya di titik yang paling terendah sampai hidup di kos berdua. Ya. Suamiku tuh nggak mundur 1 langkah pun gitu. tetap Justru dampingan. malah 24 jam di samping saya gitu. Ya memang mungkin Ian bukan manusia sempurna ya, nggak ada manusia yang sempurna gitu. Ya. Tapi ya saya sudah cukup bersyukur diberi pendamping kayak gini ya sudah. Ya. Gitu. Mam, tapi ini maaf nih ya, bukannya mengingat-ingat masa lalu ya. Mam ini mulai roller coasternya tuh lebih lagi tuh semenjak Mami kena Iya, itu ya. itu benar. Jadi pikirannya, penyakitnya Iya. itu tuh keluar tuh semua pas abis tragedi kloset ya, Mam. Sampai tragedi kloset. Iya sama. Hah? Masih ingat aja. Tragedi jebol kloset ya, Mam. Iya kan, Mam? Iya, iya. Coy, Dan itu sampai apa yang saya punya hilang. hilang ya. Ya Allah. Hilang gitu. Makanya aku tuh baru percaya bener ya Van ya. Mungkin kalau memang orang kaya, orang miskin itu semua cobaan ya. Ya. Orang kaya itu juga cobaan. Cobaan, ya. benar. Karena memang semua itu kan katanya tuh milik. Ya.
hartanya Milik Allah. difungsikan atau dipergunakan untuk apa Saya dan kemana? dikasih kepercayaan begitu gampangnya saya nyari duit, apa yang saya mau ada apa yang, cuman ya saya salah gunakan ya akhirnya ya sampai sekarang itu habis itu saya nggak bisa berpikir habisnya kemana ya, belum bisa berpikir saya. Ya mungkin kalau misalnya zaman pas Mami lagi aktif-aktif kan itu tangan ada 10, itu kalau bisa 10-10-nya berlian segede-gede. Aku ada kos berapa pintu, banyak banget. Ada villa, ada rumah, ada tanah, ada sawah. Gak tahu hilangnya sampai sekarang aku. Tapi ya sudah nggak pernah saya. Cuman kadang-kadang aku bilang, habisnya di mana ya gitu. Ya. Saya direhab cuma 9 bulan. Kalau cuma ngabisin rumah satu buat ngasih makan keluarga aja cukup ya. Cukup. Ya. Tapi kok kenapa ya hilang semua ya gitu loh. Dengan nggak Tapi sadar gitu. kalau Mas Ian melihat lika-liku kehidupannya Mbak Nunung kan Mas Ian ya nemenin terus gitu kan. Iya. Sekarang jadi lebih ini nggak lebih mikirin simpen aja Ndok, tahan, jok boros, ini dulu ada gitu-gitu nggak? Ya ada kepikiran begitu, cuman ya Belum ada yang disimpan. Apa yang mau disimpan? Bisa keluargaku bisa hidup makan semua. Alhamdulillah. Aku sama dia nggak telat bayar kos aja udah alhamdulillah Alhamdulillah. banget sekarang Ya, gitu. ya. Iya. Tapi Mami ini nggak sih, Mami kayak ngasih tahu nggak ke anak-anak bahwa Nak, Mama tuh sekarang kondisinya sudah tidak seperti dulu. Ya, mereka Jadi tahu. kalian harus mau untuk kerja, mau untuk susah. Iya, makanya saya akan buka restoran, buka rumah makan di Solo tuh ya. Ya ini yang aku bisa aku kasih ke kamu ya, kalau bantuan masih ada lah sedikit-sedikit. Ya. Ada mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang demam, ada yang apa gitu kan perlu itu masih. Mami masih handle juga itu. Masih sampai sekarang masih handle. Masih. Dan semakin banyak tubuh kecil-kecil gitu masih. Ya. Mam, tapi apa yang Mami rasakan saat ini kan dari cobaan, tapi kebesaran Allah itu kan juga besar ya, Mam. Ya. betul. Mami bisa survive, Mami bisa sekarang ini bisa kembali kerja, nikmat lagi tanpa was-was. Mami ngerasa kebesaran Allah di dalam kehidupan Mami itu seperti Aduh, apa? kebesaran Allah itu nyata, Van. Nyata banget. Iya, karena memang pada saat sekarang ini bukan mungkin akan dipulihkan, saya percaya akan dipulihkan. Kalau masalah soal harta aja udah itu urusan Harta Allah. Mami ya. udah Ya. nggak ada inilah udah. Jadi Ya. aku tuh setiap doaku, setiap sujudku, setiap apa ya, kata suamiku kalau aku nangis, ya piye ya, besok ini udah kamu ambil wudhu, kamu sholat. Dan setiap doaku tuh selalu dijawab loh, kan. Ada aja deh. Meskipun sekarang ini lagi tutup lubang, buka lubang ya, tapi ada aja gitu. Ada aja. Coba sekarang dulu waktu aku kena cancer, man. Itu aku nggak pegang uang sepeser pun loh. Didiagnosa cancer gimana coba? Semakin aku stres, kan semakin dia merajalela. Karena ini kan pikiran toh. Iya kan pikiran semakin Iya. Semakin dikonsum. Kan yang jadinya dihajar makin besar. orang kena cancer itu kan mentalnya kan. Terus uang nggak pegang. Dokter sudah harus menganjurkan operasi, dari mana aku? Suamiku selalu bilang, udah ambil wudhu. Kamu tuh punya Allah. Suamiku selalu gitu. Ayo sholat, diajak sholat bareng. Kadang kamu ambil wudhu sholat, kamu udah ya kamu. Ya dilalah gitu loh. Allah itu pasti kalau kita minta, bukan Allah langsung yang ngasih ya, man. Jawaban itu Allah itu mengirimkan orang-orang baik. Insya Allah. Ya mungkin seperti kamu, salah satunya Ivan. Ada orang banyak banget. Tanpa aku minta, tanpa apa, tiba-tiba nih aku bantu, Mbak, ini aku bantu, nih aku bantu. Sampai aku sakit habis operasi itu istilahnya sampai kayak untung, duitnya tuh masih banyak banget. Ya Allah, Tapi kan aku butuh kemo, butuh ini masih aku manfaatkan. Itulah keajaiban Allah. Aduh, itu nyata, Van. Nyata banget sampai detik ini. Jadi Mami tuh sama Mas Ian kalau ngadu udah nggak sama keluarga ya? Udah sama Allah aja. Keluarga juga nggak bisa bantu. Kalau apa-apa aku ngadu ya, sama Mas Ian? keluarga kan malah memberatkan dia. Mereka bingung nanti malah gimana. Orang mereka aja hidupnya masih tergantung ke saya. Udah sama Allah gitu loh. Itu nyata banget kok. Jawaban itu kadang-kadang ya bukan sekali itu langsung dijawab ya. Tapi ya pas menuju ke kesulitan banget itu tiba-tiba ada aja gitu loh. Pas timingnya ya. Tepat ya. Emang tepat. Bantuan Allah tuh Iya. tepat datangnya ya.
Terkadang kita ngerasa kok belum ada bantuannya sekarang gitu. Tapi pas bener-bener butuh Pas bener-bener butuh pasti ada. H-2 gitu ya, tiba-tiba dicukupkan. Sebenarnya manusia lagi makmur itu terkadang nggak melibatkan Allah di dalam kemakmurannya. Iya kan? Merasa sombong, merasa punya segalanya itu bukannya dari Allah, tapi memang dari keringatnya dia sendiri. dan pada saat aku kena kasus itu Van, itu pada saat hidupku tuh lagi baik-baik saja. Ya. Dalam rumah tangga baik-baik saja, di pekerjaan baik-baik saja ya. Apa itu yang bikin jadi tenang? Dari efek dari Sial, jadi itu yang nggak punya cuman imamnya lagi Imannya emang lagi nggak kosong. ada. Ya itulah ada orang masuk, ya. ya udah gampang aja gitu loh, terlena gitu. Ya. Cuman katanya ini cuman biar nggak capek, biar nggak apa ya lah namanya, makanya jangan coba-coba. Tapi makanya positifnya kan ya baguslah ketahuan. Ya. Mungkin kalau Mbak Nunung nggak ketahuan, Nggak tahu ngerti jadi apa. sekarang, nggak tahu sekarang jadi ketemu apa. sama kamu apa enggak, aku nggak ngerti karena itu kalau nggak penjara ya mati. Iya, Iya, benar. iya. Udah nggak ada Kadang pilihan. ngerasa Hidup saya enaknya tuh sesaat itu aja ya Mi. Iya. Tidur juga nggak bisa sebenarnya kan. Iya, Pikir Mami. tidur aku mesti harus pakai obat tidur. Itu baru enak tuh. Terus percuma, dan gue makan tapi pakai obat tidur nggak bisa nikmati karena aku masih mikir besok gue kerja gitu loh. Jadi aku nggak mau begadang. Kalau begadang kan kelihatan pasti kan ribe nggak karuan gitu. Jadi aku pengennya kerja ya tenang gitu. Jadi bangun tidur kerja udah gitu loh. Mas Ian, kalau Mas Ian menemani Mbak Nunung, Ya. Mas Ian kelihatan Mas Ian ini kan kayaknya jarang ngomong, tapi aku tuh ngelihat Mas Ian tuh mukanya tuh kayak penuh optimis, kayak ngelindungin gitu. Jadi pas saat kemarin Mbak Nunung bener-bener berada di titik yang paling rendah gitu, apa sih yang suka Mas Ian sampaikan ke Mami gitu? Ya sering-sering berdoa begitu. Kalau dia mengeluh, kita ya cuman support aja, tapi jangan kita tunjukkan kita juga terbebani dengan masalah itu. Kita juga berdoa sama Allah minta petunjuk. Jadi Ya, paling selalu menguatkan jadinya. ambil air wudhu paling dia gitu. Sholat bareng. Ya. Itu romantis ya, Mi? Romantis banget. Sholat bareng itu lebih romantis Romantis dari banget, ya. pergi nonton gandengan, pergi Betul. makan gandengan, karena maksudnya itu benar-benar kita tuh benar-benar jadi sosok yang benar-benar nggak ada kuasanya di mata Allah ya. Pernah sekali waktu operasi nih. Operasi udah selesai, beberapa hari sudah harus keluar dari rumah sakit. Itu nggak ada apa-apa. Kita nggak ada uang. Ini gimana Keluarnya nih? gimana? Sore ini udah Nah, harus BPJS nggak keluar. ono toh, Mah? Kan kalau Pakai, BPJS untuk obat-obatan enggak. Nggak di cover Yang karena di cover besar cuman ya. kami kan pas itu di rumah sakitnya juga nggak nerima BPJS. BPJS waktu itu. Jadi pas mau ditidurin gitu udah hidup dan mati dah udah gitu ya, rasanya gitu ya, Mi? Iya, udah pasrah aja gitu. Tuh kita mau keluar udah nggak ada uang, sama gimana ini apa? Terus tahu-tahu Ya udah ada sholat aja lah, sholat minta sama Gusti Allah. Sore-sore pas waktunya ini dapat transferan, alhamdulillah. Dari siapa aja gitu loh. Itu sudah deg-degan, ini hari ini mau keluar nih nggak punya duit nih, gimana nih yang ya udah diem aja sini loh. Kita sholat yuk minta yuk. Alhamdulillah Ngadunya ke atas. diadain. Bener. Sama ini, Mi, Itu aku tuh ajaib ngeliat banget tuh. ajaib ya kan? Ajaib banget. Bener loh. Sampai sekarang tuh yang saya jalanin tuh banyak banget keajaiban, banyak banget. Ya saya tidak ada program, Van. Ya kan, Semua saya cuma cabutan ya? bintang tamu aja, Ya. belum tentu sebulan sekali ya. Ya. Dan uang itu juga keluarnya pasti lama. Ya. Ini bulan ini syuting, bulan besok kan nggak bisa di. Ya. Cuman ya saya tetap bersyukur. Jadi kan saya ini hidup saya itu cuma buka lubang, tutup lubang, buka lubang, tutup lubang, tapi bisa menyelesaikan berjalan gitu loh. Tapi Gitu. Mami ngerasa nggak kalau ya sebenarnya dengan Mami masih sampai hari ini menjadi tulang punggung keluarga itu kan keberkahan yang Iya. insya Allah Iya. Mami tanpa Mami rasain walaupun terkadang Mami ngeluh ya, tapi itu ya insya Allah jadi ladang pahala juga buat Mami. Betul.
Iya kan? Yang manusia itu kan memang yang belajar paling sulit kan ikhlas. kan. Ikhlas ya. Ikhlas, ya. Kalau kita lagi ada, ikhlasnya berasa ya, Mi? Ya. Kalau pas lagi kita nggak ada, Ya, makanya kan kita ikhlas lagi itu nggak susah ada, mau banget, ikhlasinnya gitu. piye Aku kadang-kadang gitu. sama aku cuma, ya aku nih berbuat kayak gini ya, mungkin masih ada teman-teman juga yang mungkin masih melihat, wah Nunung ada duit ya, kalau aku ada ya aku bantu sedikit-sedikit semampu aku gitu. Kadang-kadang aku sama keluarga, Pak aku ini ikhlas nggak sih sama keluarga aku? Sambil nangis gitu aku. Kok aku Ya. terus sih? Kok aku terus sih? Kadang-kadang gitu kan ada kekecewaan, ada apa gitu. Tapi ya gimana lagi? Udah itu aja, besok udah nggak kepikir lagi, ya udah. Ya Mendingan memang keluarin harus. saat itu juga, nangis ya nangis gitu ya, Mam. Belum lama ini Mami juga main film loh, Pam. Wow, keren Main banget. film apa? Jadi apa, Mami? Jadi ini yang mau keluar nanti Santet sama Luna Maya. Oke. Lebaran nanti Oh, kemarin. si yang Susana. Susana. Kamu main di Susana. Aku- Cucok, Mami. Fighting aku jadi istrinya Chris Sangra. Iya. Oh, cerita jadi Susananya. Bukan. Jadi Susananya tetap Luna Maya. Ah. Cliff jadi suamiku. Cliff itu yang mau nikahin Susana. Cuman Cliff itu kan punya begundal-begundal banyak banget. Memang dia orang preman pasar gitu yang aku nikahin. Ya. Bu Suroh ini orang terkaya di situ. Gitu loh. Tapi ternyata suamiku selingkuh mau Aduh. aku Ini yang katanya proses pembuatan film makan puluhan tabung oksigen. itu enggak, itu yang sate gagak yang aku Gagak. kesurupan. Oh, itu yang beda lagi. Bayangkan syuting dari mulai siang sampai jam 5 subuh kesurupan. Masukkan, Mam. 6 tabung, 6 tabung. Kesurupannya rasanya gimana, Mam? Enggak, jadi orang kesurupan gimana sih? Oh, karena main. Ngejar orang, ngejar sana, Capek. ngejar sini, sampai subuh bayangin. Jadi gitu, 6 tabung oksigen. Satu sisi excited ada kerjaan baru, satu sisi juga ngap ya, Mam. Tadinya aku minta gini, oh boleh, nanti mami kesurupan bisa. Boleh, aku mau kesurupan tapi asal jangan kayang. Ya enggak nih, cuma lari-lari. Ya, aku pikir lari-lari cuma ternyata sekelupak gitu tuh justru malah yang bikin Capek. Ya kan nggak, Mami juga nggak pernah gerak, nggak Ya, pernah aktivitas itu. tuh. Jadi bener, Belum lagi kan kameranya ada banyak ya, Mam. Take cover, lari lagi gitu. kan banyak banget yang terlibat di situ, ada 8 orang ya yang mau aku kejar semua kan, yang orang yang kesurupan aku. Terus yang lainnya masih muda-muda, masih seger-seger, masih kuat-kuat. Anak-anak sedang komedian, anak muda-muda banget gitu loh. Kalau bisnis kuliner tuh awalnya gimana, Mi? Oh, Yang sama Vicky. Kalau sama Vicky itu sebetulnya aku tuh sama Vicky dikenalkan sama yang namanya Mas Nanang. Mas Nanang itu memang banyak banget dia bekerja sama artis-artis ya, banyak banget gitu. Nah dikenalin, ya akhirnya ya mau ngajak kerja sama dengan saya, cuman dia maunya makanan dari saya. Terus akhirnya kan datang ke Solo ke tempat aku punya warung. Terus dicicipin semua makanan banyak banget di situ. Terus dipilihnya ini. Okay. Ya sudah berjalan gitu. Apa nama warungnya, Mam? Di mana? Yang sama Mas Tanang? Sini. Ayam panggang Mami Nungki, Nunung Vicky. Oh, gitu. itu adanya di Tebet ya? Iya. Di Kalibata. Di Kalibata sama di Depok. Terus nanti mau di Bekasi, terus di Batam ada 2. Cepet juga dong, Terus Mam. ya, terus mau di Surabaya, Semarang. Jadi itu bener-bener menu dari Saya. Mami? Saya semua Berarti emang menu. dari zaman dulu Mami juga udah suka masak? Ya memang saya hobinya masak, tiap hari masak di rumah ya. Suka masak. Saya suka masak, ini saya suka. masak. Masakan oma, masakan Masakan rumah. rumah, ya masakan rumah. Kan Mami waktu itu pernah bawain ke brownies. Iya. Ya kan cumi hitam. Apalagi deh, Mam? Andalannya, Mam? Terus apa? Balakuta, cumi balakuta, tuna kecombrang. Terus apalagi banyak Pak itu yang saya Enak banget, Pak. tumis daun pepaya. Daun pepaya. Enak banget. Tiap hari banget tuh, Mam. Iya. Masak terus, Mam. Iya. Tapi sekarang udah punya warung gitu jadi keliling juga, Mami? Keliling sih aku. Ini habis ini nanti ke Depok, ada ketemu sama Sule. Nungguin. mau bikin. Ya, itu kan kadang 3 hari sekali, terus kadang-kadang ada dari pihak TV gitu. Ngajak syuting di situ ya aku sih yang cuman kalau nanti di Surabaya, Semarang ya tetap aku keliling seminggu sekali. Apakah aku juga ngecek makanan masih Rasanya sama apa Rasanya enggak? takutnya kan gitu kan. Jadi
alhamdulillah sih untuk Rasa sampai sekarang masih konsisten. Aku tuh udah lama banget nggak ketemu sama Vicky, Mam. Oh ya? Masih hidup dia. Masih. Lama banget nggak ketemu sama si Vicky Ini itu. dia mau ke Brownies katanya. Oh, hari ini dia ke Brownies? Katanya hari ini apa kapan gitu, pokoknya minggu-minggu ini. Mi, tapi Mami sebagai bisa dibilang senior ya di dunia hiburan. Legend malah ya. Legend banget gitu. Nah sekarang Mami ngelihat dengan banyaknya pendatang baru, mau komedian, mau apapun gitu. Mami ada kesulitan nggak untuk mengikuti kemajuan zaman untuk tetap menghadirkan Nunung di tengah-tengah dunia entertainment saat ini, Mami? Lah itu dari awal memang aku udah siapkan ya kayak gitu, aku udah mempersiapkan diri bahwa kan nggak mungkin akan selamanya saya untuk di dunia hiburan terus tapi kan pasti silih berganti karena memang sekarang lagi yang muda-muda memang harus diberi kesempatan karena memang dia orang-orang hebat. Jadi aku tuh takut star syndrome. Ya. Jadi udah aku pelajari Siasati, dulu, jangan ha. sampai aku star syndrome. Itu orang star syndrome itu sakit banget loh ya. Parah. Jadi akhirnya iya aku harus bisa nerima gitu loh. Aku harus bisa nerima. Toh aku juga masih dilibatkan kok. Meskipun jadi bintang tamu masih bisa terlibat dengan anak yang lagi muncul muda-muda sekarang, anak ini. muda-muda. Aku masih terlibat dengan dia. Entah aku jadi bintang tamunya dia, entah main bareng sama dia. Itu sudah alhamdulillah buat aku gitu loh. Jadi nggak ada ketakutan ya, Van. Ya. Karena memang aku percaya bahwa rezeki itu Allah yang ngatur. Betul, Semua rezeki, jodoh, apa itu semua Allah yang. Tapi kalau harus main sama Gen Z kayak anak sekarang gitu, Mami Nggak apa-apa. nggak ada masalah. Ya Bisa kemarin ngikutin. aku pernah ngelawak sama anaknya Andre, sama anaknya Sule. Coba bayangin. Jauh, jaraknya jauh banget. Juga. Dia samain nama bapaknya. Ya, makanya aku pernah main sama mereka, si Azan sama si Kenzi. Ya. Ini apa-apa? Ya berjalan aja nggak. Tapi pernah nggak punya kayak pengalaman unik gitu atau pengalaman apa gitu sama Gen Z yang ketemu Mami Nunung tuh nggak tahu Mami Nunung siapa? Ada yang nggak tahu aku ya kayak siapa ya kayak Vior dulu. Ada anak-anak yang kosong apa Iya, ada bocah-bocah kosong. bocah-bocah Tante siapa gitu? Nggak ada apa? Dia nanya tante siapa gitu. Iya. Bude siapa? Gitu. Pada terus kamu dihadiah di Google gitu. Oh iya. Memang bener-bener ada yang nggak tahu sama saya gitu. Tapi kalau untuk anak-anak stand up komedi udah ngeh semua sama saya. Biasanya mereka juga riset dulu kalau anak-anak komedian stand up. Tapi ada nggak Mam kerinduan sama teman-teman Sri Mulat zaman dahulu kala? Wah pastilah, pasti kerinduan itu kan. Masih siapa sih Mam? Tinggal Mas Tesi, Mas Tarsan, Mas Kadir, Mbak Rohana, Mbak Yeti, saya. Tapi silaturahmi terjaga. Silaturahmi masih kita ngadain arisan gaplek, jadi gabungan pelawak dan pengusaha gaplek. Jadi ya untuk sebulan sekali untuk meskipun kita tinggal Silaturahmi, berapa ya. orang silaturahmi. Mereka semua tinggal di Solo, Mam. Enggak di Jakarta. Oh, di Jakarta. Semua, di Jakarta semua. Jadi ini ya kita ada foto loh. Ini kita ada foto. Ini tahun kapan nih? Itu tahun 8 berapa ya? Ini berarti Sri Mulat nih. Sri Mulat itu. Mami yang mana ini? Aku nggak ada. Aku Mami nggak ada di itu sini? nggak ada. Lah Mami malah nggak ada. Aku pikir ini Mami. Bukan itu Mbak Nini Chandra. Oh, Nini Chandra. Itu Bu Juju, terus itu Bu Sofia, terus itu Mbak Yeti. Tapi Mami Mas nggak ada di Gogon. sini. Bukan itu siapa ya? Aku nggak tahu itu, nggak kenal. Masa sih? Itu. Ada Mas Gepeng, Pak Triman. Jadi kalau zaman dulu kayaknya semuanya bintang ya, Mam? Semuanya bintang karena pemain Sri Mulat itu memang ya Jadi semua. Karena memang masuk Sri Mulat itu kalau memang nggak jadi ya nggak bisa masuk Sri Mulat. Masing-masing punya karakter Iya ya, Mas, Mam, ya? dan masing-masing punya karakter, punya gaya, punya style sendiri-sendiri. Nggak ya sama gitu dari sekian ratus. Emang ratusan? Ratusan, Sri Mulat tuh ratusan. Oh, berarti kalau Mas Ian dulu masuk di keluarga Sri Mulat juga? Emang sering nonton Sri Mulat? Dulu sering nonton, seneng nonton. Justru kehadiran Mas Ian kan justru Sri Mulatnya udah mulai Udah mulai nggak ada kan, ketemu Mam? Ian tuh di OVJ. Dan Ian itu kan kerja. Jadi aku di studio aku syuting itu, Ian itu yang bertanggung jawab di studio itu semua. Oh, Mas Ian tuh kerja di Trans? Enggak Bukan, di studio Guet. gue. Oh, Saya dulu Mas Ian tuh karyawan jaga sana. studio. Ya, Iya, siapa? betul. Pokoknya yang di Terus digodain nih sama janda ini. lihat. Iya, Say. Justru dia yang naksir aku duluan. Masa? Kan aku dulu
pernah pacaran sama Brondong yang putus tuh kan rame di infotainment. Terus dia nonton, ih putus tuh Nunung kasihan ya anak ini kok selalu dibohongin terus gitu loh. Yang mobilnya dibawa itu. Dia kan sama Widi kan dekat sama Mbak Widi. Karena memang hubungannya kan sama Widi kalau dia nagih untuk studi sewa-sewaan. Akhirnya ngobrol ke Mami. Ngobrol bilang, "Wid, salam Nunung putus ya sama pacar." "Iya, Kang." "Salam ya dari aku," dia gitu. Terus Mami pas dapet salamnya gimana? Aku nggak tahu, Kang. Mam dapat salam dari Kang Ian. "Kang Ian siapa?" Kalau panggil Ian Kang gitu kan. "Kang Ian siapa, Mbak Widi?" "Ada deh, nanti mesti ketemu orang tiap hari dia di sini kok, ngecek-ngecek gitu." "Oh iya," terus aku pernah di itu loh Mbak Nunung Ian. "Oh itu tuh." Oh, Wah, enak ya, tinggi gitu ya. Aku masih ganteng banget, belum tua ya. Yang nembak siapa Mam dulu Mam? Terus ya, pas ketemu gitu aku, "Mas," dia diem aja. Cool banget gitu. Ih, Kalau Mami sombong udah banjir. banjir. Udah keproh. Terus udah gitu tuh, Mbak Widi sombong banget orangnya, tak ajak semua. Masa sih mungkin ditegur sama Mbak Widi. Terus akhirnya dia ketemu sama aku ngobrol terus besok ketemu ngobrol terus setiap aku pulang syuting kan aku belum ada mobil kan, dia kan pegang mobil perusahaan, Dianterin. terus dijemput pas syuting sahur gitu dijemput di apa gitu. Terus akhirnya aku punya mobil. Nah akhirnya ya udah, terus dia bilang aku nembak dia dulu. Oh ya? Gini, "Kamu mau nggak jadi pacarku?" Ini. Terus Dia, "Oh jangan," dia gitu. kita nggak bisa pacar-pacaran. Maunya nikah gitu ya. Bilang, "Ngapain sih kita pacaran gitu?" Terus, ya nikah itu akhirnya. Jadi studio juga diceng-cengin dong, Mam? Ya habis deh. Hah? Ya terus akhirnya yang gimmickku sama Ajis itu bubar. Dulu saya Indonesia kan taunya aku mau sama Ajis. Gitu loh. Dan itu kejadian itu ya Van ya. Karena deketku sama Ajis sampai udah kayak orang pacaran kan aku sama Ajis itu. Dan Ajis itu kan ya selalu perhatian banget sama aku. Pas aku nikah, Ajis itu tuh didatengin sama disurprisein buat aku. Pas aku nikah gitu, lagi ijab, Ajis tuh dateng pakai belangkon, pakai pakaian Jawa gitu. Duduk di belakang, aku ngeliat, Ajis, aku nangis loh kan. Sedih. Nangis, Kayak Mami ngerasa berdosa. Kayak kehilangan gitu. Terus? Aduh, aku kehilangan kamu gitu loh. Terus si Ajis yang lihat aku senyum, dia kayak berkaca-kaca gitu. Jadi gimana sih mau ini persahabatan ini nantinya netizen kayak penonton netizen sudah nggak percaya lagi gitu loh. Iya. Padahal kan orang udah percaya banget kalau aku pacaran sama Ajis gitu loh. Terus aku kayak aduh kehilangan ini aku sama sahabatku ini gitu. Terus dia juga punya pikiran kayak gitu. Tapi Mas Ajis pernah bilang gitu, "Selamat ya Nung, bla 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 bla." Iya, selamat ya Mah. Kalau manggil aku kan Mama. Selamat ya Mah. Padahal terus makasih ya Jis. Aku gitu, aku nangis loh. Bener aku nangis. Dia saking deketnya soalnya. Deketnya gitu loh. Gimana sih? Dulu di UVJ aku tuh sama Ajis sudah Tapi Mas Ian cemburu sama Mas Ajis segagap kan? Enggak, karena kan dia juga kenal baik Karena sama gagap Ajis. juga ya Mas Ian. Karena gagap juga ya. Tapi Kak, aku ini pernah punya pengalaman ya, syuting bareng sama Mami Nunung. Waktu itu kita bulan puasa ya, Mama. Mereka tuh romantis banget loh, mereka berduaan ini. Sampai pernah ada satu waktu, aku tuh perannya jadi perempuan. Seneng dong. Pas lagi nunggu, tiba-tiba Mas Ian main gandeng aja. Di depannya Mami Nunung. Terus Mami Nunung, "Heh, kamu salah orang ya, gandeng-gandeng sembarangan." Ya karena bentuk lo kayak Nunung. Bentuk lo kayak Nunung. Mas Ian aja kaget, "Oh iya salah." Kebetulan hari itu aku pakai rok pink. Dia juga lagi pakai rok pink. Terus aku ada di sana, dia di sini digandeng sama Ian. Ayo yang pulang. Lo kalau ada di depan kos kan masuk kamar. Gimana lagi, Ian? Ya, keliru itu sih. Mama. Jadi kalau Mami sama Mas Ian walaupun bisa dibilang 13 tahun tapi kenangannya banyak juga ya Mi? Wah,
banyak banget Banyak ya. Kenangannya banyak banget. Ian ini sampai sekarang nyuci mobil aja aku harus ikut loh. Ya Allah. Iya, dia nggak tega ninggal aku di kosan cuman dalam waktu mungkin 1 jam ya gitu. Nggak. Pengennya bareng terus. Gitu. Jadi karena apa ya, dia ngerti aku lah, aku tuh memang nggak bisa sepi Nggak gitu. bisa sendiri. Nggak bisa sendiri. Ayo mah nyuci gitu. Ayo Walaupun nyuci. di mobil gitu. Iya, walaupun ngapain. aku ayo nyuci mobilnya udah kotor gitu. Mau isku dewe tonya aku tak turunan, ayo ikut. Kadang suka ada sok cantik Iya. Maunya dipaksa gitu. Benar. Mami, ini rumah baru Mami ya? Iya. Udah ditempatin belum nih? Sudah kemarin tidur di sana. Aku tuh gini, kalau lagi nggak ada syuting aku tidur di sana. Karena agak jauh. Tapi kalau ada kayak ini tadi kan jam 5 aku harus bangun, kan nggak mungkin dari sana, aku takut macet, jauh. Jadi aku masih tetap tidur di kos. Gitu. Tapi sebenarnya Mi, tinggal di kos tuh awalnya kayak ada rasa malu untuk tinggal ke kos. Ya pastilah. Tapi sekarang nyaman banget. Nyaman banget, udah. Hai. Nggak udah. ngurus orang sudah. mau ngomong apa, nggak ngurus ini. Kebetulan kosku itu juga orangnya cuek-cuek sih, orang pekerja semua ya. Jadi kadang-kadang ketemu di dapur, kan dapurnya dapur umum gitu. Ya. Aku masak, terus dia masak gitu. Ih, seneng. Gitu-gitu aja. Ya karena mungkin itu sifatnya sederhana, tapi sebenarnya kalau dilihat dari gengsi ya pastinya gengsi ya Mi. Iya. Tapi sekarang Mami hidup udah nggak ada gengsi Nggak lagi ya ada, Mi. nggak ada gengsi. Udah nggak mikir ke situ ya, Mi? Apa yang digengsiin sekarang apa gitu loh. Iya. Udahlah gitu loh. Mi, kalau ngelihat di bulan Ramadan ini, Mami sama Mas Ian nih suka melakukan rutinitas bersama apa biasanya? Rutinitas karena aku alhamdulillah selama bulan Ramadan pasti ada pekerjaan sahur. Ini bulan ini juga ada ya, di bukanya ada, di sahurnya ada. Jadi ya buka bersama, ya, sholat pas buka. pulang sholat subuh bersama, Ya. puasa bersama, sahur bersama. Ada nggak makanan yang kesukaan dari Mas Ian? Dia itu sukanya apa, sarden, dia paling hobi banget. Tapi masakanku semua dia mau. Kadang aku tuh kan spesial masak semur daging tuh sampai anak-anakku semua itu kalau aku pulang, Bunda masak semur dong gitu. Katanya enak banget. Semur Suamiku daging juga- enak, bisa sampai diangetin. Makin enak gitu, udah disambelin apa gitu. Tuh kalau Ian itu sebenarnya nggak rewel, apa yang aku masak dia makan. Apa yang Nggak rewel. paling suka apa Mas Ian? Ya itu, oseng-osengnya itu. Tumis-tumisan. Tumis-tumisannya. Pare, dikasih teri. Wah, enak banget itu. Aduh, enak banget buat buka puasa nih nanti ya. makin Buka puasa es ya lagi. pare. Terus kalau misalnya kayak es-esan gitu suka dibuatin nggak sama Mami Nunung? Enggak, lebih ke pisang goreng, dikasih coklat, kasih keju gitu kalau buka puasa. Dia nggak Bikinin begitu teh suka manis. es, dia nggak begitu minum es. Dan selalu dibeliin ini, apa namanya itu yang Kurma. Kurma. Itu Aku beliin, wajib ya. buka itu. aku siapin korma yang Tapi Mami sekarang pantangan makanannya banyak nih. enggak juga, enggak. Cuman ya tahu diri aja Jaga gitu loh. aja ya, Jadi Mam, ya. apa sih pemicunya gitu, ya itu dihindarin kayak makanan yang banyak-banyak pengawet. Ya. Terus kayak bakar-bakaran itu memang nggak boleh ya orang-orang cancer. Bukan nggak boleh-boleh, tapi ya tahu diri aja lah. Ya. Kayak aku ini kan masih waspada kan. Jadi Karena sekarang ini Mami berarti cancernya Mami itu ini ya, cancernya Mami tidur ya Mi? tidur. Kalau sekarang Maksudnya sudah sekarang lagi diambil. ditidurkan Sudah apa? Gone. Sudah diambil. Udah diambil. Udah diambil dan udah kemo. Operasi Tapi kan besar. kalau orang cancer itu kan bilang katanya oh ini masih ditidurin gitu kayak gitu. Enggak ya, Mame? Enggak. Sudah diambil. Kalau udah diambil ya harus kemo. Banyak kan orang-orang yang kadang-kadang ya mungkin pikirannya dia itu udah diambil ya udah nggak usah kemo herbal. Herbal tuh nggak ada yang nggak baik. Semua baik, tapi kan cocok-cocokan. Paling bener ya. dokter ya. Aku iya paling bagus kalau cancer ya memang harus medis. Medis ya. Boleh diminum sebelum imsak loh. Ini makanannya juga boleh loh. Bang. Ini dari puasa tahun lalu loh, Mas. monggo. Jadi ya Sebelum kalau imsak. kemo, Iya, silakan. Boleh, Pak. kalau operasi ya kemo, kalau mau kemo ya operasi, udah gitu. Makanya Harus banyak dua-duanya, ya. banyak juga Pam orang yang kena cancer terkadang udah keburu hopeless takut nggak sembuh. Ke dokter juga biayanya takut. Iya. Akhirnya alternatif ya, Mam. Betul.
Tapi sebenarnya paling benar udah Ya medis. observasi medis ya. Kalau cancer itu udah nggak bisa nggak medis, pasti harus dokter. Iya, iya. Gitu iya. loh, karena memang membutuhkan kemo. Kita udah diambil benjolan ini, kalau nggak di kemo ya justru bahaya. Karena mereka itu kan Nyebar. akarnya nyebar. Iya, Nah justru kemo itu kan untuk membunuh akar-akarnya itu. Kemo itu kan sakit banget. Sakit nih. Aduh, lu udah deh, ampun ya Allah, jangan sampai lagi bener-bener deh. Jangan sampai ke anak cucuku deh, udah ke keturunanku semua. Sakitnya tuh gimana, Mi? Aduh, Perih. ini bayangin sih manusia seger dimasukin racun gimana sih? 2 liter loh. Itu kan Ngerasainnya tuh pas masuk brek apa pas enggak, udahannya? 3 hari setelah 3 hari. Kemo tuh setelah 3 hari itu mulai tulang tuh copot semua. Terus aku tuh kalau turun dari mobil aku udah nginjak tanah belum ya? Padahal udah. Kayak Nggak ngambang. kerasa, Mi. Kayak ngambek. Ini ya, aku kalau makan kan pakai tangan biasanya. Itu udah nggak bisa. Lepas tuh Disuapin, makanannya udah lepas tuh nggak. Terus ngerasain apa-apa yang nggak ada. Udah nangis gulung-gulung terus. Ya itu sampai 3 minggu. 3 minggu itu baik 2 hari ya udah enakan 2 hari kemo lagi. Jadi baru normal, 2 baru hari normal, tek-tek masuk lagi. Kemo lagi. Berapa lama Mam itu proses kemonya? Aku kemo 6 kali 6 bulan. kemo. 6 bulan. Belum. 3 minggu sekali dia. 6 bulan tuh bener-bener 6 Mami itu kali. bener-bener intensif ya. Terus gundulan habis tahun kontok rambut. Sebenarnya kalau misalnya dilihat perjuangan Mami di cancer tuh sebenarnya kan seperti Po Alpha juga kan Iya. sama-sama di payudara ya Mam ya. Tapi mungkin Po Alpha kemarin itu kan Ya dia kan mungkin harus mempertahankan mempertahankan anaknya. Jadi Iya. bisa dibilang kayak telat dia. Iya. Jadi kan itu kan cepet banget kan gitu loh. Apalagi kalau kita stres. Waduh udah kakakku itu stadium 3 datang ke Jakarta mau tak operasiin masih mau nangis. Kakaknya Mami Ya. juga sekarang udah oke? Oke, Masya jadi Allah. stadium baru seminggu stadium 4 langsung stadium. Langsung? Seminggu. Baru ketahuan? Langsung diangkat kalau kakakku enggak. Kalau aku masih proses kan kayak biopsi, mamografi, apa ini, apa itu, ini masih di paru, jantung. Kalau kakakku udah nggak ada pemeriksaan, langsung diangkat. Nggak ada bak bibu Nggak karena ada udah bak bibu, 4. karena udah ngeluarin cairan, nanah, darah, udah gitu-gitu. Ini udah stadium 4 loh Mbak. Stadium 4 udah tidak akhirnya. Alhamdulillah sampai sekarang survive. Malah kakakku udah survive. Kalau aku tuh masih ya boleh dibilang survive, tapi kan belum 5 tahun. Ya, Jadi kalau masih ada alat-alat yang dipasang di sini kan. Mami masih? Masih. Nanti 5 tahun baru bisa diambil. Kapan itu bisa diambil Oh, satu? maksudnya taruh alat tuh jadi kalau pas di kemo langsung celup gitu. Kemopot. Terus kemopot, terus ada lagi apa gitu. Kemarin sudah ada yang bisa diambil, tapi yang ini ada 2 ini belum bisa kalau Di belum mana 5 Mi tahun. naruhnya, Mi? Di sini. Oh, supaya nanti kalau pengobatan nggak dari nol Iya. lagi. Dan ini 3 bulan sekali dilobangin, Di spool. di spool, jadi bersih. biar tidak Supaya nggak menghambat peredaran darah. Mami kalau lagi sholat lagi doa dipegang Mi. Oh, dipegang, aku pegang. Pegang ya Allah. Aku pegang gitu. Aku pegang, aku minta sama Allah. Itu kan ada doanya kan gitu. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan cepat ya, Mas Ian sama Mami Nunung harus jawab ya. Oke, ini adalah kuis seberapa kenal. Ya. Mami. Kenal nggak sih? Kenal kan? Sampai 13 tahun. Untuk Mami nih, hal paling nggak penting yang pernah kalian ributin. Dia tuh jahil banget. Aku kan paling nggak seneng kan telapak kakiku diginiin gitu. Pantangan buat aku pantangan. Tapi dia terus gitu. Marahku tuh sudah yang meledak-ledak. Marahnya marah seneng diperhatiin apa marah sebel? Marah sebel banget. Karena memang aku udah bilang aku nggak suka. Aku nggak seneng kakiku diginiin tuh kan nggak seneng. Kan geli. Siapapun gitu. Geli gitu, Mam. Apa ya geli-geli jengkel gitu loh. Apa sih? Dan udah tahu itu akan menjadi kemarahanku, nekat aja dia. Jadi sering malah sering Mas Godain aja. jahilin. Terus kalau aku udah ngamuk-ngamuk keluar dia di depan duduk. Terus lo yang Masa aku sebel mau gitu? keluar ngamuk-ngamuk ya malah. Kalau rumahku gede gitu. Kalau rumahku gede marah-marah di dalam rumah. Masa aku keluar di kos kan banyak orang di situ. Mungkin Ya kan kalau tata marah-marah tetangga kayak nunung ya kan. Temboknya nyatu ya Mam. Next. Oke. Nah, buat Mas Ian, dalam rumah tangga ini siapa yang paling sering merasa aku ngalah terus deh? Saya.
Oh. Ya jelas lah. Mas Ian itu datang untuk mengalah. Ngomong. Apapun yang kalau Mami Nunung marah, aku yang ngalah. Makanya kalau laki itu tugasnya katanya begitu mengalah. Gitu, bukan yang ngambek. Iya kan? Itu aku salah aja dia yang minta maaf loh. Oh iya, Lu Mami masa selalu langsung benar makin ya. cantik ya, makin cantik. Oke. Nah, ini Mami, kapan terakhir kali Mami ngerasa pasangan Mami sebenarnya butuh dipeluk? Seminggu yang lalu ya. Karena memang kita tuh jarang ya kalau di tempat tidur paling karena udah nonton film udah kayak cuek-cuekannya dia Nonton kadang film, dia nonton HP. ya aku nonton YouTube gitu terus dia kok kamu nggak pernah meluk aku sih gitu tuh mau tak peluk gitu gitu minggu yang lalu itu mulai Baru seminggu yang lalu. Tapi ini ya, maksudnya gini, Mbak Nunung itu kan selalu diperhatikan Mas Ian. ya. Pernah nggak Mas Ian, Mbak Nunung ngerasa, kok aku nggak ada perhatiannya ya Mbak suamiku? Loh, aku perhatian loh sama suamiku Justru. makan aku masakin iya kan kadang-kadang kamu besok pengen makan apa ya gitu belanja ke Keramat Jati sama dia yang belanja aku yang di mobil tapi orang-orang pasar Mbak Nunungnya mana mas Mbak Nunungnya mana mas gitu di pasar gitu jemur hujan-hujan Yang gitu belanja. dia yang belanja tapi aku yang nyatet butuhnya ini tapi masak aku kan aku kalau masak sekaligus udah untuk berapa hari gitu kan ini Taruh panasin. kamu kamu bisa mau makan apa? Aku selalu perhatian itu toh. Kadang-kadang ya kalau dia lagi nggak enak badan gitu ya aku gimana sih? Ayo ke dokter yuk apa. Kamu jangan sakit ya, yang sakit aku aja. Dua-duanya sakit nggak ada yang Repot, ngurus. makin Iya, repot. kuat jadinya. Oh. Nah, ini kan bulan Ramadan, alhamdulillah Mami Nunung juga masih diberikan kesehatan. Amin. Mas Ian juga masih diberikan Amin. kesehatan. Di momen baik ini, Mami Nunung mau menyampaikan apa buat Mas Ian? Atau saling mengutarakan? Takutnya tahun depan nggak bareng-bareng mungkin. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu, tapi ya yang jelas pokoknya kita tetap bersama-sama terus. Amin, amin. Ya, Ya. makasih banget. Kamu sudah dampingin aku Ya. pada saat senang, pada saat sedih, pada saat ada, pada saat nggak ada. Kamu tetap garda ke depan buat aku, melindungi aku, menyayangi aku, merawat aku. Terima kasih banget. Mungkin aku akan banyak bawelnya. Ya. Diampuni ya. Iya. Mudah-mudahan kamu tetap bisa mendampingi aku menjalankan masa-masa tuaku ini ya. Amin, amin, amin. Makasih ya. Ya. Tetap sayang ya. Iya dong. Ian, ngomong apa dong sama Mami Nunung? Kalau saya minta maaf kalau ada salah. Jadi manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada salahnya. Jadi maklumin aja. Jadi maafin aja kalau ada salah. Sama-sama ya. Terus tetap istiqomah ibadahnya. Jangan lupa sama Allah yang sudah ngangkat kita dari kita susah apapun selalu diberkahi kita. Amin. Ya, itu aja sih. Oh, kita kasih tepuk tangan dong. Masya Allah nikmatnya melihat kisah cinta dari Mbak Nunung dan Mas Ian secara langsung. Ini buat aku pelajaran yang sangat mahal harganya. Betul banget. Beruntung sekali teman-teman yang sudah memiliki pasangan bisa menjalankan ibadah Ramadan ini bersama dengan pasangan kalian. Ya, Mami Nunung, selamat menjalankan ibadah puasa. Salam buat keluarga, kerja yang banyak, kerja yang rajin. Amin. Ingat masih ada yang namanya Hari Raya. Diingetin si kakak. Ojo lali Mami. Seminggu sebelum hari raya udah. Sebelum Hari Raya kapur. Kita ada oleh-oleh ini. Jadi ini ada cemilan terbaru Mami dari Dilan, namanya Dilan Matcha. Crunchy karamel. Dilan Matcha Crunchy Caramel. Jadi Mami kan buka puasa sibuk, sahur sibuk, Iya. bisa cemil-cemil ini di rumah atau di kos. Makasih ya. Terima kasih. Customer terima kasih, alhamdulillah selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.